iklankan dan promosikan apapun yang terkait dengan Palestina. Iklankan dan promosikan. Satu, apapun produk-produk Israel dan negara-negara yang pro-Israel, boykot. Dan itu diiklankan kemana-mana. Bantu iklankan. Ini produk Israel, ini produk Israel. Apalagi sekarang dunia, walaupun orang-orang kafir di Eropa, di Amerika, Pak, yang negaranya membantu Israel, record rame-rame semua produk-produk Israel dan Amerika. Ya, fatwanya fatwa tentang haram bagi umat Islam membeli semua produk-produk Israel dan produk-produk negara-negara yang mendukung Israel. Jangan beli produk mereka. Kalau kebohongan secara publik ini terus-menerus dan sifat rasisnya masih melekat di dalam dirinya, ini perlu pembenahan. Sebenarnya ketika mereka mengakui bahwa genetik mereka ada gen Yahudi, itu gak jadi masalah, Pak. Emangnya apa yang jelek dalam Yahudi itu? Tapi yang kita inginkan adalah keterbukaan dan kejujuran. Shalom sahabat layar kesaksian, selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya semua dalam keadaan bersuka cita karena Tuhan Yesus. Teriakan boikot selalu saja terdengar dari orang-orang Indonesia, tetapi pada kenyataannya kita masih dengan senangnya, dengan happy-nya memakai produk-produk Israel, karena tanpa produk mereka seolah kita juga akan lumpuh. Lalu bagaimana kelanjutan dari teriakan seorang ustadz yang berteriak-teriak meneriakkan boikot? Langsung saja kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Apabila telah terjadi perang Askolan, Allah pasti menangkan Palestina. Jadi Palestina secara pertempuran Allah pasti akan menangkan. Dan terbukti sekarang. Amerika sudah mengakui mustahil bagi Israel mengalahkan. Mustahil bagi Israel bisa mengalahkan para pejuang Palestina. Inggris juga mengakui. Pakar militer Prancis dan Jerman juga mengakui kemenangan ada di tangan para pejuang Palestina. Takbir. Iya, kalau yang sekarang jadi korban betul rakyat sipil, karena Israel itu pasukan Popo ini, ya mereka sangat terkenal banci, nggak berani fight ya, secara face to face, nggak berani. Yang mereka punya adalah pesawat dan bom rudal, dan itu mereka tujukan kepada yang tidak bisa melawan. Maka mereka tembak-tembaklah masjid, gedung, kantor, pabrik, toko, pasar, dan sekarang rakyat sipil mereka kepung rumah sakit, mereka berondongi. Ya, itu yang mereka bisa. Biadab memang. Tetapi ini menjadikan dunia makin terbuka matanya. Alhamdulillah sekarang ini 85% dunia berpihak kepada Palestina. Takbir. Di PBB seruan 2/3% kelompok yang ada berpihak kepada Palestina, mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina. Masya Allah kaum muslimin, kita tolong Palestina atau tidak kita tolong Palestina, Allah pasti menangkan Palestina. Rugi kita kalau kita tidak terhitung di sisi Allah sebagai orang yang ada di barisan kemenangan dan perjuangan Palestina. Karena Palestina pasti Allah menangkan dengan kita atau tanpa kita. Nah sekarang kaum muslimin, kami perjelas. Palestina itu membutuhkan dari kita saat ini, seperti yang disampaikan oleh timnya Ismail Hanif kepada kami. Setelah kami berdiskusi dengan cukup mendalam dengan mereka, apa pesan mereka? Sampaikan pada saudara muslim kami di Indonesia, bila kalian ingin mendapatkan pahala perjuangan memerdekakan Masjidil Aqsa dan Palestina bersama kami, kalian secara fisik tak usah datang, nggak usah kalian ikut berperang, tapi semua pahala yang kami dapatkan, kalian semua yang ada di Indonesia berhak mendapatkannya. Caranya adalah tolong kami dengan 5 dal. Dengan 5 dal, 5D. 1, dengan dal pertama doa. Siapa yang gak bisa berdoa? Angkat tangan berdoa. Habis sholat berdoa. Mau subuhan berdoa. Mau berbuka puasa berdoa. Nunggu pesawat di waiting room berdoa. Sedang tergeletak sakit berdoa. Ini ya, orang tua ajak anak-anaknya berdoa. Guru-guru, dai-dai, khatib-khatib, imam-imam ajak jamaahnya berdoa untuk Palestina. Rutinkan itu. Yang kedua, D yang kedua, tolong kami dengan dakwah. Pakai media. Siarkan apa perkembangan terkini, ya, apa-apa kebiadaban Israel. Perbanyak orang tahu, dari tidak tahu jadi tahu.
Ini cara kalian menolong dakwah perjuangan ini. Yang ketiga, ad-di'ayah, iklankan dan promosikan apapun yang terkait dengan Palestina. Iklankan dan promosikan. Satu, apapun produk-produk Israel dan negara-negara yang pro-Israel, boykot. Dan itu diiklankan kemana-mana. Bantu iklankan. Ini produk Israel, ini produk Israel. Apalagi sekarang dunia, walaupun orang-orang kafir di Eropa, di Amerika, Pak, yang negaranya membantu Israel, rakyatnya tumpah ruah ke jalanan, menuntut pemerintahnya berhenti tolong Israel, dan menuntut agar diboykot rame-rame semua produk-produk Israel dan Amerika. Ya, hadirin yang kami cintai, kita di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia telah dikeluarkan fatwa yang nomornya nomor 83. Ya, fatwa tentang haram bagi umat Islam membeli semua produk-produk Israel dan produk-produk negara-negara yang mendukung Israel. Jangan beli produk mereka walaupun halal secara zatnya, tapi ternyata Israel yang punya, haram beli. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Kalau begitu masih kita beli, hukumnya kita ikut membantai saudara muslim kita di Palestina. Jadi promosikan ini, kata mereka ya. Lalu D yang keempat yaitu adamul mali wal mati. Kumpulkan donasi kalian, kirimkan kepada kami. Kami memerlukan dari donasi kalian itu untuk dua kepentingan besar. Satu, untuk menjaga hidup orang yang masih hidup. Itu namanya bantuan kemanusiaan. Untuk makan, minum, obat-obatan, kesehatan, tenda, pakaian, ya, selimut dan sebagainya. Ini namanya bantuan kemanusiaan. Nah, nilai harta yang kita keluarkan, nama hartanya adalah sedekah, nilainya adalah satu, bukti ada iman. Jadi kalau kita bersedekah, namanya sedekah ya, yaitu untuk agar orang yang masih hidup bisa tetap bertahan hidup. Bantuan kita untuk bab yang ini namanya sedekah. Ya, namanya sedekah. Kalau sedekah, satu, bukti ada iman. Dua, Allah pasti ganti 10 kali lipat. Tiga, kalau kita bersedekah secara rutin, saudaraku, kalau kita bersedekah secara rutin, ini bisa diniatkan menyembuhkan penyakit. Orang minum obat ini, tapi obatnya pasti menyembuhkan. Karena kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim, dawu mardakum bis sadaqat. Apapun penyakit kamu pasti bisa sembuh. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dengan cara apa? Rutinkan sedekah. Nah, sekarang bersedekahlah untuk Palestina. Untuk manusia yang masih hidup di sana. Saya punya anjuran, Pak. Saya punya saran. Apa itu? Di rumah kita masing-masing. Atau kalau di kantor, siapkan di kantornya ada sunduk khusus. Ada kotak khusus. Namanya sedekah kemanusiaan untuk saudara Palestina. Ini kami bertanya ya. Kami bertanya, Bapak namanya siapa? Pak Ian. Pak Ian. Istrinya satu kan? Istrinya satu. Anak ada berapa? Ada 5. 5. Berarti Bapak, istri, anak 5 orang. 7 ya Pak ya? Baik Bapak. 7 orang ini pasti Bapak berjuang mencarikan nafkahnya kan? Makan minumnya, oke? Kira-kira kalau Bapak tampung satu saudara muslim kita yang masih hidup di Palestina, dimasukkan dalam anggota keluarga Bapak Ian, kira-kira Pak Ian sanggup nggak kasih nafkahnya satu orang lagi? Ini contoh ya. Maka siapkan satu kotak khusus di rumah kita. Makan pagi kita masukkan ke kotak itu biaya sarapan pagi saudara Palestina kita. Ya Allah, terimalah ini untuk saudara muslimku di Palestina. Wahai saudaraku, ini makan pagimu. Makan siang kita, maka masukkan lagi, wahai saudara Palestinku, ini makan siangmu. Makan malam kita, terserah berapa menurut kita, ya, masukkan. 1 bulan, buka, bulan terakhir, akhir bulan, buka, kirimkan ke NGO Muslim yang kita percayai, Pak. Ya, kemudian tiap bulan lakukan itu, maka ini namanya sedekah. Kalau dari anggota keluarga Bapak atau diri Bapak ada penyakit, niatkan, ya Rob, hamba ingin penyakit hamba mah akut ini hilang selama-lamanya. Ketika limitnya sampai menurut Allah pasti sembuh, karena hadisnya sahih. Jadi ini kegunaan sedekah itu bisa menghilangkan semua penyakit. Belum tentu kita berobat. Rutin beli obat-obatan bisa sembuh. Tapi kalau kepada Allah rutin kita sedekahnya pasti sembuh. Karena yang penyakit itu dari Allah. Yang bisa mengangkat penyakit adalah Allah. Nah, ini keutamaan sedekah ya. Oke, lakukan itu Pak, setiap kita. Kalau kemampuannya lebih, janganlah 1 orang diambil. 1 keluarga diambil. Gitu Pak. Mungkin 3 orang kita ambil, 4 orang kita ambil. Siapa yang punya kemampuan? Siapkan di rumah, namanya kotak kemanusiaan sedekah lillah buat saudaraku Palestina. Jadilah kita ansornya, muhajirinnya adalah mereka. Gitu Pak. Oke, tapi saudara-saudaraku,
ada sisi berikutnya yang sangat dinanti-nanti oleh saudara muslim kita di Palestina. Saudaraku, mereka terjajah saat ini. Biasanya rakyat yang dijajah dan dizalimi berjuang tidak untuk merdeka. Berjuang tidak untuk merdeka. Kayak kita di Indonesia, pahitnya kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kita berjuang mati-matian. Perjuangan itu butuh biaya tidak? Butuh biaya tidak? Maka saudara kita di Palestina, seperti kita saksikan hari ini, perjuangan mereka bukan tidak ada biaya, ada biayanya. Dan kita ditawarkan oleh Allah untuk mensupport perjuangan ini, untuk membiayai perjuangan ini. Dan Rasulullah bersabda, man jahaza ghazian faqad ghaza. Man, barang siapa jahaza, yang membiayai, yang memodali, yang mensupport, ghazian, orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad, maka sungguh ghaza, orang itu dianggap oleh Allah ikut berperang. Jadi kita tetap di Indonesia, Pak, bersama dengan keluarga kita. Tidak usah kita bersabung nyawa, tidak usah kita ikut-ikutan pula dor-doran, ya. Biar masa saudara kita di Palestina yang mewakilinya, tapi semua pahala yang mereka bisa dapatkan dalam kancah pertempuran demi menghalau penjajah, laknat dan biadab itu, semua pahala jihad mereka, kita berhak mendapatkan sebanyak yang mereka dapatkan. Syaratnya apa? Support perjuangan mereka. Jadi ada dua pintu. Satu pintu kemanusiaan, hartanya namanya sedekah. Satu pintu perjuangan, hartanya namanya infak fi sabilillah. Beda nilainya adalah jelas. Satu, Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Orang yang mengeluarkan hartanya buat perjuangan, buat jihad di jalan Allah, Allah anggap iman orang ini adalah iman tertinggi. Apa nama tadi iman tertinggi? Muhsin. Buka Al-Qurannya, surat Ali Imran ayat 133 134. Yang kedua, Allah jamin siapapun yang bergegas, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai hamba-hambaku, cepat, ayo bersegera, berlomba-lomba, bergabunglah kamu ila maghfirah min rabbikum, menuju keampunan dosa-dosa dariku. Berapapun dosamu, saya putihkan semua, kata Allah di ayat ini. Ayo cepat, mau nggak semua dosa kita diputihkan oleh Allah? Allah panggil, ayo cepat, kata Allah, ini saatnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ayo, surgaku pintunya sedang kubuka lebar-lebar, sini cepat, cepat. Pintu surga dijamin untukmu terbuka, masuk cepat. Dosa diampuni, surga dijamin. Uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Ayat 134 surah Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yunfiquna yang mau menginfakkan harta mereka untuk perjuangan, untuk jihad, menegakkan kalimat Allah, menghalau penjajah, laknat dan biadab. Fisarra'i, dalam keadaan ekonominya sedang aman, ekonominya sedang stabil, ekonominya sedang lapang. Waddarra, dan juga ketika ekonominya sedang sempit. Kalau ada di antara kita ekonominya sedang berat hari ini, sedang di bawah, sedang tidak stabil, tahu-tahu ada tawaran untuk membantu perjuangan Palestina, dia ikut. Demi Allah, ini orang masuk dalam ayat ini. Di penutupan ayat 134 surah Al-Imran, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang muhsinin. Berarti iman kita dianggap iman tertinggi. Kalau sedekah hanya standar ada iman, berarti iman terbawah diakui. Kalau sedekah yang kita keluarkan. Tapi kalau infak, maka mendapatkan status iman tertinggi, masuk surga tanpa hisab. Kita tidak ada yang bisa kita tembakkan. Kami sejak, saya katakan tadi, sejak 7 Oktober itu menyetop semua pembangunan. Masjid-masjid, asrama, kelas, saya stop. Tak ada pembangunan. Bahkan tahun ini kami tahan orang untuk masuk, Pak. Hanya gara-gara sarana kita tidak memadai. Nggak apa-apa. Demi Palestina, ya.
maka kaum muslimin semua fokus saya adalah menjembatani umat ini. Bila mayoritas NGO muslim kita di Indonesia bergerak untuk bidang sedekah, bantuan kemanusiaan, maka Uzma Care for Palestine bergerak di bidang menyalurkan infak fi sabilillah. Kita support perjuangan, kita support jihadnya saudara muslim kita di Palestina agar banyak yang terlibat dalam kemerdekaan Palestina ke depan. Agar banyak yang mendapatkan peluang menjadi mujahid walaupun fisiknya di Indonesia tapi pahala jihad mengalir kepada kita. Agar banyak yang diterima oleh Allah menjadi ahli surga, dan itu pasti. Agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan agar bisa beternak uang dengan cepat di sisi Allah, yaitu dikembalikan 700 kali lipat. Ya, sobat dan saudara sekalian, tanpa kita berteriak pun mata dunia sudah bisa menilai tentang peristiwa antara Palestina, Gaza dan juga Israel. Lalu apa hubungannya dengan boikot? Memang pasti ada hubungannya karena berhubung dengan adanya intoleransi dan sikap yang memang Kristenfobia, sehingga sangat erat hubungannya dengan adanya teriakan boikot. Tetapi perlu kita ketahui bahwa rasanya kita juga malu sendiri karena berteriak terus-terusan tentang boikot, tetapi kita masih dengan bangganya memakai produk orang kafir. Kita bangga sebagai orang kafir karena kita dapat berkomunikasi dengan sanak saudara kita karena internet. Demikian, salam waras dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.